Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresa Rapat Sarungaldo, NIM C01171054, kelas A 2017, dosen pembimbing Dr. Barnul Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik resusitasi cairan. Alat dan bahan yang kita gunakan yakni tourniquet, plester, alkohol swab, larutan antiseptik, IV kateter yang sesuai dengan ukuran pasien, kasa steril, infus set steril, handscoon steril, wadah steril, tempat sampah medis dan non-medis, stetoskop dan sphygmomanometer, dan ada dua jenis cairan, yakni cairan kristaloid berupa ginjal laktat ataupun cairan koloid. Dari skenario yang ada, pasien datang dalam kondisi gawat darurat, maka informed consent dapat kita lakukan setelah menangani pasien, atau apabila kita bekerja sama dalam satu tim, maka salah satu rekan tim dapat melakukan informed consent kepada keluarga pasien, sementara kita dan rekan tim lainnya melakukan penanganan terhadap pasien untuk mengatasi gawat daruratan yang ada. Hal pertama yang kita lakukan yakni melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Lalu menggunakan handscoon, kemudian kita melakukan initial assessment atau penilaian awal kondisi pasien dengan menilai airway, breathing, dan circulation. Airway kita lihat apakah ada paten atau obstruksi jalan nafas. Di sini didapatkan bahwa tidak ada obstruksi jalan nafas. Kemudian breathing, kita lakukan look, listen, and feel dengan mendekatkan telinga pada mulut pasien. Lalu kita lihat pengembangan dada, simetris kiri kanan atau tidak, apakah ada retraksi sela iga atau tidak. Kemudian listen, kita dengarkan suara nafas tambahan, apakah terdapat snoring atau gurgling. Kemudian feel, kita rasakan hembusan nafas pasien. Dan kita lakukan perhitungan frekuensi napas pasien selama 1 menit. Dari pemeriksaan didapatkan frekuensi napas pasien 48 kali per menit dan tidak terdapat suara napas tambahan. Kemudian kita lakukan penilaian circulation dengan meraba arteri karotis. Apakah nadi teraba atau tidak? Bagaimana kualitas nadi? Apakah kuat angkat atau tidak? Kemudian kita hitung frekuensi nadi selama 1 menit. Kemudian kita melakukan pengecekan tekanan darah. Dari hasil pemeriksaan didapatkan nadi pasien, tekanan nadi pasien 170 kali per menit, tekanan darah tidak terukur, tekanan nadi melebah, dan tidak kuat angkat. Kemudian kita periksa akral pasien. Akral pasien dingin. Kemudian kita cek capillary reflectance pasien dengan menekan kuku pasien. Didapatkan capillary reflectance-nya memanjang lebih dari 2 detik. Kemudian kita lakukan penilaian apakah ada tanda perdarahan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Didapatkan perdarahan pada paha kanan pasien. Maka pasien ini kita kategorikan menderita shock hipovolemik akibat perdarahan karena kecelakaan lalu lintas dengan grade 4, di mana pasien frekuensi pernapasannya lebih dari 40 kali, yakni 48 kali per menit. Tekanan nadinya lebih dari 140 kali, yakni pasien tadi 170 kali per menit. Tekanan darah tidak terukur, cyanosis, dan akral dingin. Kemudian kita tentukan estimasi jumlah keseluruhan darah pasien, di mana pasien ada seorang laki-laki dengan berat badan 50 kg
berarti 50 dikali 70, 3500 cc. Kemudian kita tentukan estimasi kehilangan cairan pasien apabila pasien termasuk dalam shock hipovolemik perdarahan grade 4, maka kemungkinan kehilangan cairannya lebih dari sama dengan 40%, berarti 40% dikali 3500 cc sama dengan 1400 cc. Maka kita dapat melakukan resusitasi cairan dengan menggunakan cairan koloid ataupun kristaloid. Namun di sini kita akan menggunakan cairan kristaloid, yakni cairan pinjer laktat dengan jumlah 4 dikali keseluruhan total kehilangan cairan, yakni 1400, berarti 4 dikali 1400, 5600 cc. Maka jumlah cairan pinjer laktat yang akan kita gunakan yaitu 5600 cc, di mana kita nanti akan mempertimbangkan untuk menggunakan pemasangan infus atau resusitasi cairan melalui 2 jalur kiri kanan karena sudah termasuk dalam shock hipovolemik grade 4 dan menggunakan abogat yang besar, serta kita pantau apakah nantinya kita perlu untuk menggunakan oksigenasi. Kemudian kita selanjutnya melakukan pemasangan infus, di mana kita tentukan terlebih dahulu vena yang akan digunakan, yakni vena bagian distal yang tidak bercabang. Setelah mengidentifikasi vena, kita lakukan pemasangan tourniquet. Kita tunggu sampai vena yang kita identifikasi tadi mulai tampak. Sembari itu kita lakukan pemasangan infus set. Kita tusukkan ke dalam cairan yang akan digunakan, yakni cairan pinjer laktat. Setelah terpasang, kita alirkan sampai bagian ini terpenuhi setengah. Kemudian kita atur sehingga clamp roll berada 20-30 cm dari infus dari cairan. Lalu kita pastikan tidak ada gelembung udara di dalam selang infus. Oleh karena itu kita alirkan terlebih dahulu cairan dalam selang infus. Apabila sudah, kita kunci kembali, lalu kita gantung infusnya. Kemudian vena tadi yang telah kita tentukan kita desinfeksi dengan alkohol swab dari dalam keluar. Lalu kita ambil IV line yang sesuai dengan ukuran pasien. Kemudian kita masukkan IV line pada vena yang telah ditentukan dengan sudut 10-15 derajat. Kita masukkan, tapi kita pastikan tidak terjadi ekstravasasi pembuluh darah vena atau kebocoran vena dengan terus memperhatikan aliran udara dalam kateter. Apabila sudah terdapat aliran udara, kita dapat menurunkan sudut kateter hingga hampir sejajar dengan tangan. Kemudian kita tarik mantrin secara perlahan keluar sambil mendorong kateter masuk. Lalu kita dep. Kemudian darah yang terletak dalam mantrin jangan kita buang, namun akan kita gunakan untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita lepaskan tourniquet. Lalu kita ambil infus yang tadi telah kita siapkan. Lalu kita sambungkan dengan kateternya. Kemudian kita fiksasi menggunakan plester berbentuk huruf V. Setelah kita fiksasi, kemudian kita atur jumlah tetesan cairan yang akan masuk.
Di sini kita akan melakukan pengguyuran, maka kita maksimalkan saja cairan yang masuk. Kemudian kita ambil alat kasa steril. Kemudian pada bagian yang tadi kita pasang IV line, kita tutup dengan kasa steril. Lalu kita ambil kembali plester. Kemudian kita plester. Kemudian kita lakukan juga pemasangan pada lengan kanan. Apabila sudah selesai, kita lakukan evaluasi 1-2 jam ke depan. Kemudian sebelum itu kita lakukan penanganan terhadap bekas perdarahan. Lalu kita juga mempersiapkan untuk melakukan transfusi darah untuk mencegah nantinya apabila dari hasil laboratorium didapatkan pasien mengalami defisit hemoglobin. Kemudian kita lakukan evaluasi 1-2 jam ke depan untuk melihat apakah resusitasi cairan berhasil, dengan melihat apakah tekanan darah dapat terukur kembali, apakah nadi kembali kuat angkat, apakah frekuensi nadi tadinya yang 170 kali menurun hingga bisa menyentuh batas normal yakni di bawah 100 kali per menit. Kemudian apakah frekuensi napas yang tadinya 48 kali per menit dapat turun menjadi normal hingga mencapai 24 kali per menit. Kemudian kita juga akan melakukan monitoring terhadap produksi urin pasien. Setelah selesai, kita melakukan perapian alat. Kemudian kita lepaskan handscoon dan kita lakukan cuci tangan rutin kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.